Ini adalah ultrabook yang sangat kuat, namun desain tetap minimalis. Saking kuatnya laptop ini bisa menjadi pengganti telenan untuk memotong gubis. Meskipun mempunyai gelar ultrabook yang biasanya kecil dan praktis, namun ultrabook yang satu ini memberikan opsi layar 15,6 inch yang otomatis akan memberikan kenyamanan pengguna ketika menonton film azab hidung belang kena sipilis. Dan meskipun mempunyai kelas ultrabook yang mengedepankan portabilitas idealis, ultrabook ini katanya juga bisa buat gaming tipis-tipis. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan ceriwis, langsung aja kita simak videonya, wahai kalian budak kapitalis. Hai guys, Handika di sini, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop ultrabook yang sangat tipis namun secara dimensi cukup besar, yaitu 15,6 inch. Jadi buat kalian yang suka banget dengan entertainment, laptop ini untuk menonton film atau streaming akan cukup lega karena dimensi layarnya yang cukup besar. Tapi meskipun mempunyai layar 15,6 inch, laptop ini tetap ringan dengan bobot hanya sekitar 2,1 kg dan tebal 1,9 cm. Dan karena laptop ini termasuk ultrabook, baterainya bisa bertahan sampai 10 jam penggunaan. Dan ini adalah Acer Swift 3 SF31541. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support channel DKID dengan cara like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Dan yang terpenting, subscribe dengan cara klik tombol merah yang ada di pojok bawah kanan video. Subscribe-nya ini gratis kok. Jadi tolong subscribe ya sebagai bentuk support kalian kepada channel ini. Dan semoga video-video dari DKID bermanfaat bagi kalian. Di video ini kita juga akan mengadakan giveaway berupa 5 kaos dari AMD. Untuk 3 kaos akan saya berikan kepada subscriber yang sering banget komen dan like video dari DKID. Dan yang 2 lagi akan saya acak melalui komen picker seperti biasanya. Jadi komen aja tentang video kita kali ini dan minggu depan akan kita umumkan. Untuk 3 kaos yang akan saya berikan kepada subscriber terloyal akan saya berikan kepada yang belum pernah dapet dan sering banget komen dan like video dari DKID. Tapi karena hadiahnya terbatas di 3 item, saya minta maaf kalau tidak bisa mengcover semua subscriber yang mungkin merasa sudah sering komen tapi gak dapet-dapet. Jadi saya minta tolong jangan baper, karena nanti pasti akan saya adakan giveaway lagi buat yang saya rasa loyal banget ke DKID. Tapi sekali lagi saya minta maaf, untuk kali ini hanya ada 3 item giveaway, dan kalau kalian belum beruntung, jangan baper ya. Nanti pasti kita adakan giveaway lagi yang lebih menarik dari ini. Untuk syarat giveaway yang lebih lengkap, kalian bisa baca deskripsi. Oke, sekarang kita bahas Acer Swift 3 SF31541 ini. Untuk yang request Lenovo 330S Ryzen 5, sabar dulu ya, karena masih saya pesen barangnya. Sebagai gantinya, hari ini saya akan mereview Acer Swift 3 yang sama-sama menggunakan prosesor Ryzen 5 dengan Radeon Vega 8. Untuk nantinya sebagai referensi lain buat kalian sambil menunggu Lenovo 330S yang saya pesan datang. Memang secara spesifikasi, Lenovo 330S dan Acer Swift 3 ini sedikit berbeda. Kalau Acer Swift 3 ini hanya mengandalkan APU dari Ryzen, tidak ada dual graphic card tambahan RX 540 seperti pada Lenovo 330S. Kemudian storage-nya menggunakan 1TB harddisk, kalau Lenovo 330S menggunakan 2TB harddisk. Untuk RAM-nya sama-sama menggunakan 8GB dengan settingan dual channel. Layarnya sama-sama 15,6 inch dengan resolusi Full HD. Namun untuk Acer Swift 3 ini menggunakan layar Corning Gorilla Glass yang biasanya ada di laptop touchscreen. Kemudian untuk Acer, OS bawaannya menggunakan Linux, kalau Lenovo 330S menggunakan Windows 10. Untuk harga Acer Swift ada di harga kisaran 9.500.000, kalau Lenovo 330S ada di harga kisaran 9.700.000. Cara desain, karena ini seri Acer Swift, desainnya ya mirip dengan Acer Swift 3 SRD Edition dengan bahan all metal yang terasa dan terlihat sangat premium. Tapi seperti yang sudah saya sering katakan di video Acer Swift sebelumnya, resiko bahan metal akan mengalirkan listrik dan apabila tangan kalian kondisi basah dan laptop kondisi dicas, bahan metalnya akan sedikit nyetrum. Tapi keuntungan bahan metal, build quality-nya akan lebih padat dan lebih kuat. Jadi kalau ada teman kalian yang panjang tangan, taruh aja tangannya di casing Acer Swift 3 ini biar kejer-kejer dan kapok. Kemudian saking kuatnya Acer Swift 3 ini, kalian juga bisa menjadikannya telenan untuk memotong bahan masakan yang ada di dapur. Dan Acer Swift 3 ini finishingnya brush metal, tidak glossy. Jadi kalau hanya terkena goresan ringan seperti kunci atau pisau, casingnya tidak akan meninggalkan bekas sayatan. Kemudian yang berbeda dari seri SRD Edition tentu ukurannya, yaitu 15,6 inch. Jadi karena layarnya lebih besar, ukuran laptopnya pun ikut membesar dengan ukuran panjang 37 cm, lebar 25,5 cm, dan tebal 1,9 cm. Dan kalau di SRD Edition, pinggirannya terdapat aksen chrome dengan warna silver,
di seri Acer Swift yang ini tetap ada, tapi hanya di bagian casing bawah. Di bagian casing atasnya tidak ada, dan sebagai penggantinya di bagian atas ini dilapisi karet untuk menyangga layarnya yang menggunakan Corning Gorilla Glass. Layar Acer Swift Ryzen 5 ini tidak bezeless, tapi menggunakan Corning Gorilla Glass yang biasanya ada di laptop touchscreen, tapi kalau saat kondisi layarnya mati akan terlihat bezeless, karena frame layarnya juga dilapisi dengan Corning Gorilla Glass yang terlihat menyatu dengan layarnya. Sayangnya laptop ini tidak touchscreen, jadi jangan di touch karena tidak akan ada efeknya. Selain kalian kelihatan kampungan karena bukan laptop touchscreen tapi kalian sentuh-sentuh. Spesifikasi layarnya 15,6 inch dengan resolusi Full HD, panel IPS, refresh rate 60Hz, akurasi warna sRGB 65%. Wide viewing angle-nya cukup luas dengan 170 derajat sudut pandang. Kelebihan layar Corning Gorilla Glass ini secara build quality akan sangat kuat, bahkan kalian tidak memerlukan screen guard untuk layar yang dilapisi glass seperti ini. Namun kekurangannya karena bahannya glass atau kaca, jadi refleks di bagian belakang akan ikut terlihat, apalagi jika kalian gunakan laptop ini di luar ruangan, karena cahaya di luar lebih terang dibanding dengan brightness yang ada di layar laptop Acer Swift ini. Untuk keyboardnya memiliki travel distance sekitar 1,4 mm yang menurut saya sudah cukup nyaman apabila digunakan untuk mengetik dalam waktu yang cukup lama. Dan tidak seperti Asus A507 yang kita review sebelumnya, di bagian tombol numpad jaraknya tidak terlalu berdekatan dan masih pas digunakan untuk user yang jarinya lumayan besar seperti saya. Kekurangannya menurut saya terletak di tombol panah atas dan bawah yang bukan berdekatan lagi ya, tapi seperti menjadi satu tombol karena jaraknya yang memang tidak mau berpisah. Kemudian tombol powernya masih menyatu dengan keyboard, dan di tombol caps lock tidak ada indikator lampu untuk huruf besar dan kecil, tapi tidak seperti Asus A507. Meskipun tidak ada indikatornya pada keyboard, Acer Swift 3 ini memiliki indikator on screen, jadi akan ada notif di layar kalau kalian menekan tombol caps lock huruf besar dan kecilnya ini. Kemudian sama seperti Acer D Edition, di sebelah pojok kanannya terdapat sensor fingerprint untuk login ke Windows Hello. Untuk touchpadnya ukurannya sangat besar dan enak banget. Kedalamannya saya rasa pas dan sangat responsif, jadi kalian tidak perlu memencet tombolnya terlalu dalam karena touchpadnya tidak terlalu dalam dan sudah sangat responsif. Untuk konektivitasnya lumayan lengkap, di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, USB Type-C, 2 buah USB 3.0 dan jack audio, dan di sebelah kanannya terdapat Kensington lock, USB 2.0 dan slot SD card. Untuk kualitas audionya standar laptop pada umumnya, bassnya ya lumayan flat dan kurang empuk, tapi kalau untuk sekedar nonton film dan mendengarkan musik, saya rasa sudah sangat cukup. Kira-kira begini suara audionya. Baterainya menggunakan 4 sel Li-ion yang Acer mengklaim bisa bertahan sampai 10 jam penggunaan. Tapi ketika saya tes streaming dengan koneksi Wi-Fi, baterainya bisa bertahan sekitar 7 jam penggunaan. Untuk kualitas kameranya, Acer sepertinya tidak memberikan perhatian lebih dengan resolusi yang sama aja dengan laptop lain, yaitu webcam 720p, yang mending nggak usah kalian gunakan, karena kameranya standar banget, dan karena semua laptop menggunakan webcam 720p, mungkin mereka berkonspirasi agar webcam eksternal tetap laku. Oke, sekarang waktunya kita tes Acer Swift 3 Ryzen 5 ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Cinebench R15 untuk tes GPU dan CPU benchmarknya sambil memonitoring temperatur suhunya. Karena Acer Swift dengan Vega 8 ini adalah EPU atau single chip dengan CPU-nya, maka temperatur suhu GPU-nya mengikuti suhu dari CPU. Dan di tes menggunakan Cinebench R15, Radeon Vega 8 suhunya stabil di angka 70 derajatan Celcius dan mendapatkan skor sekitar 32,57 fps. Lanjut ke tes CPU-nya, suhunya sama ya, sekitar 70-80 derajat Celcius, dan ketika tes benchmark ini, untuk CPU benchmarknya mendapatkan skor 391 CB. Lanjut ke tes benchmark menggunakan Unigine Heaven, Acer Swift Ryzen 5 mendapatkan skor sekitar 215. Dan ketika tes benchmark ini, Acer Swift 3 yang ini menurut saya lebih dingin ketimbang Acer D Edition. Mungkin dikarenakan Acer D Edition dimensinya lebih kecil ketimbang Acer Swift 3 Ryzen 5 ini. Jadi secara airflow, Acer Swift 3 Ryzen 5 lebih efektif. Acer Swift adalah laptop kelas ultrabook yang tidak diperuntukkan untuk gaming, tapi untuk portabilitas dan efisiensi baterai. Tapi tetap kita tes gaming karena kalau tes benchmark saja saya rasa kurang greget. Di game pertama kita mencobanya di Game Pass 2018, dan di game ini Acer Swift Ryzen 5 masih smooth dan playable dimainkan dengan FPS rata-rata yang diperoleh sekitar 30-40 FPS. Lanjut ke game Battlefield, FPS-nya drop dari Game Pass dengan angka perolehan rata-rata FPS sekitar 17-25 FPS,
tapi masih tidak ada lag dan masih smooth dimainkan. Dan kalau kalian pengen lebih lancar lagi, kalian bisa setting resolusinya ke XD saja, tidak Full HD agar FPS-nya lebih smooth. Lanjut ke game wajib review di KID, yaitu PUBG. Di game PUBG ini saya menggunakan settingan XD dengan settingan rata kiri atau very low. Dan dengan settingan ini, PUBG dengan Acer Swift 3 Ryzen 5 ini masih sangat playable dimainkan di angka sekitar 30-40an FPS. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari Acer Swift 3 Ryzen 5 versi DKID adalah untuk laptop jenis Ultrabook yang biasanya menggunakan dimensi layar 13 atau 14 inch yang mungkin bagi beberapa orang layarnya ini kurang lega. Dengan adanya Acer Swift 3 Ryzen 5 ini, kalian bisa mendapatkan opsi laptop Ultrabook yang memiliki layar 15,6 inch yang menurut saya sudah cukup lega. Kemudian dengan ditanamkannya Ryzen 5 dan Vega 8 di laptop Acer Swift ini, performa dari Ultrabook yang biasanya hanya cukup untuk keperluan editing ringan, namun dengan Acer Swift ini kalian juga bisa menggunakannya untuk gaming, meskipun gamingnya tipis-tipis atau settingan rata kiri. Tapi overall, laptop ini sudah bisa kalian gunakan untuk keperluan entertainment, produktivitas, dan gaming. Dan secara build quality, laptop ini menggunakan bahan metal yang terlihat premium dan sangat kuat. Kalau kekurangannya menurut saya belum ada SSD, tapi Acer Swift 3 sudah ada slot M.2 apabila kalian ingin mengupgrade SSD sendiri. Kekurangan lain menurut saya adalah meskipun layarnya ini Corning Gorilla Glass, tapi tidak ada fitur touchscreen. Yang menurut saya agak aneh aja kalau terlihat touchscreen, tapi ternyata bukan laptop touchscreen. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa komen untuk mendapatkan giveaway yang sudah saya beberkan di awal tadi. Untuk syarat lengkapnya kalian bisa baca di deskripsi. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.